Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di rumah duka ini dalam hal bertakziah atas nama keluarga besar Thariqah Naqsyabandiyah Kholidiyah Jalaliyah Barus Andam Dewi, bahwa beberapa hari yang lalu ibunda ataupun uci kita di rumah ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, Tuan Guru Besar Thariqah Naqsyabandiyah Kholidiyah Jalaliyah Bandar Tinggi Simalungun, dan dimuliakan Allah para khalifah Darul Muhibbin, terkhusus kepada khalifah pembimbing kita Khalifah Muhammad Rusli, dan yang dirahmati Allah para tuan-tuan, puan-puan dan ibu-ibu bapak sekalian. Tentu yang dimuliakan Allah, tuan rumah, berkeluarga di rumah ini. Untuk mengisi takziah kita pada malam ini, tentu kita diatur dalam bentuk tertib acara. Yang pertama adalah protokol oleh saya sendiri, dan yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Hal ini dibacakan oleh salah satu dari keluarga di rumah ini, dan yang ketiga tausiah takziah. Hal ini disampaikan oleh Al-Ustadz Tuan Rahmat Fauzi Hasibuan, dan yang keempat adalah kata sambutan dari rombongan keluarga besar Thariqah Naqsyabandiyah Kholidiyah Jalaliyah. Hal ini disampaikan oleh Khalifah Muhammad Rusli, dan yang kelima kata sambutan sepatah kata ataupun dari ahli bait, dan yang kelima adalah doa. Hal ini kita mintakan nantinya kepada Tuan Khalifah Muhammad Anwar, dan yang terakhir adalah penutup oleh protokol saya sendiri. Nah, untuk memulai acara ini, marilah kita membacakan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuklah kita kepada acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Hal ini kami mintakan kepada salah satu keluarga di rumah duka ini, kepada salah seorang, kami persilahkan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات
بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sekarang marilah kita masuk kepada tausiah takziah. Hal ini kami mintakan kepada Tuan Rahmat Fauzi Hasibuan, kepada Tuan kami tersebut kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Yang dimuliakan Allah, Tuan Guru kita, Murabbi Ruhina, beserta zuriyah dan keluarga. Yang dimuliakan Allah, Tuan Khalifah Pembimbing, dalam hal ini Al-Mukarram Khalifah Muhammad Rusli. Yang dimuliakan Allah, para Khalifah Darul Muhibbin. Yang kami muliakan Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga besar Sahibul Musibah, Ahli Bait di rumah duka ini, yang semoga senantiasa diberikan Allah kesabaran dan ketabahan di dalam menghadapi musibah ini. Serta yang dimuliakan Allah, Tuan dan Puan Jamaah Thariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah beserta Bapak Ibu hadirin wal hadirat Jamaah Ta'ziyah
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang sampai dengan detik ini masih Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat zahir maupun nikmat yang batin, yang keseluruhannya itu diminta Allah untuk kita syukuri. Mudah-mudahan dengan pandainya kita mensyukuri nikmat Allah, Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang min ibadihi syakirin, hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang mana pada malam ini adalah bentuk ittiba' kita kepada Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah, kita melaksanakan takziah. Mudah-mudahan majlis kita ini majlis yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ahli bait serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu ahli bait, kami dari rombongan jamaah pengajian, kalau tahu kita di kampung yaitu khususnya jamaah Thariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah yang kebetulan di Barus Kitoko di Kecamatan Anam Dewi ke Desa Stiris-Stiris, halqahnya, majelis zikirnya. Jadi apa itu Thariqah? Mungkin bertanya ya, ilmu yang mengkaji, mempelajari ilmu tasawuf. Apa itu ilmu tasawuf? Adalah kami ke jamaah zikir. Itulah kira-kira gambaran dasarnya. Jadi jamaah abiko jamaah serupa yang pai-pai ke masjid itu yang menginap di Indah. Kami ko adalah jamaah zikir yang kebetulan ibunda kita di siko juga sebagai daripada jamaah, dan juga Tuan Khalifah Tuan Nazar Simamora juga sebagai jamaah. Baik tunjuk Tuan apa? Tuan Rinal siko ya. Tuan Rinal ya. Cuma jarang nampak ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ku berasal dari Allah. Jadi tidak sekedar milik Allah. Kita ku berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Itulah kalimat pembukanya dahulu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Atas berpulangnya, telah meninggal dunianya ibunda daripada Puan Nurjanah, dan juga merupakan uci daripada Tuan Maksum. Tentunya itu meninggalkan luka yang mendalam pasti. Sehebat-hebatnya luka dalam hati kita ketika kita kehilangan harta, indak sarupa dengan ketika kita kehilangan nyawa. Jadi puncak musibah bagi seseorang itu adalah kehilangan jiwa atas meninggalnya orang-orang yang dicintainya. Namun Bapak Ibu ahli bait serta hadirin wal hadirat sekalian, indah ada, untuk mempersingkat, indah ada sikap yang lain yang harus dimiliki oleh seorang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah di dalam menghadapi musibah. Tidak ada sikap yang lain yang boleh ditoleransi dalam Islam kecuali sabar atas musibah. Tidak ada. Kok satanga-satanga babo? Tidak ada. Harus sabar dalam menghadapi musibah. Mengapa harus begitu? Karena itulah bentuk kita menerima seluruh ketetapan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Itu kata siapa? Kata Allah. Di mana kita dapat ayat dalam Quran? Sedikit saja kita meragukan keabsahan ayat-ayat Allah dalam Quran, maka kita akan jatuh kepada kekafiran. Jadi kalau memang apanya hikmah dari kematian itu salah satunya bukti bahwa Al-Quran itu benar. Al-Quran itu benar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang memiliki diri itu pasti akan merasai mati. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi yang menunjukkan bahwa tidak ada sikap yang lain sebenarnya kecuali sabar. Kata Allah,
Man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai wa lam yardha biqada'i. Siapa yang indak pandai bersyukur atas nikmat ambo, kata Allah, kemudian indak pandainya untuk bersabar atas musibah yang ambo berikan, dan indak ridhoinya atas seluruh ketetapan yang ambo tetapkan, falyakhruj min tahti samai, silahkan ia keluar dari kolong langit amboku, kata Allah, dan silahkan ia mencari Tuhan selain aku. Kesimpulannya adalah hanya orang-orang yang tidak mengimani Allah hanya yang Allah izinkan untuk indak sabar. Kau orang yang beriman kepada Allah wajib untuk syukur atas nikmat, sabar atas musibah, dan ridho atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, indak mudah memang untuk mengaplikasikan sabarku, untuk mengecekkannya yo gampang banget. Tapi indak semudah itu untuk mengamalkannya. Tapi kata para ulama, itu berangkat dari cemana kita memahami tentang hidup dan kematian. Kalaulah orang telah faham tentang hakikat hidup dan hakikat mati, maka tidak mudah baginya untuk mengamalkan apapun nas ayat Al-Quran, begitu juga dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu di ujung biko kita bahas. Yang kini ko tidak ada lagi kita yang membantah atas berpulangnya ibunda kita, uci kita, atau mungkin buyut bagi cicit-cicitnya. Tidak ada kita yang membantahnya. Kini ko apa sikap kita atas telah berbedanya alam kita. Kita masih di alam dunia, sedangkan beliau Allah masuk di alam barzakh. Kita di dunia ko masih bisa marsiripa, kata orang Batak. Kita bisa minta tolong kepada si A, si C, si B, dan sebagainya. Di alam barzakh, keadaan seseorang bergantung dari hasil buah perbuatannya selama di dunia. Aiku bahaya. Antum apa sikap kita kepada orang yang alam meninggal dunia? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cari dulu apa keadaan sida. Dari mana kita tahu? Dari, kalau tidak dari Quran, kalau tidak dari hadis, kalau tidak dari pendapat para ulama. Dalam kitab, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati Alamil Ghuyub yang dikarang oleh Syekh Amin Al-Qurdi, di situ dijelaskan oleh beliau bahwa inna arwahal mu'minin ya'tuna ila sama'id dunya kulla yaumin. Rupanya Bapak Ibu, ruh orang-orang yang alam meninggal tu, yang laki-laki atau perempuan, ruh orang beriman tu, ya'tuna ila sama'id dunya kulla yaumin. Mereka tu diizinkan Allah untuk sampai ke sama'id dunya, ke langit duniaku. Artinya tidak sampai ke bumi ko, tapi sama'id dunya, langit yang paling rendah. Tapi tidak tahu kita di mana langit yang paling rendah. Kemudian wa yaqifuna bihizai buyutihim. Mereka tu posisinya sesuai sejajar dengan atok rumah masing-masing. Ibaratnya lah kalau kita ambil garis tengah, garis lurus dari atas ke bawah, dari bawah ke atas ko, kalaulah pas ketika mereka tu diizinkan untuk datang ke langit dunia tu, pas lainnya satantang dengan atok rumah masing-masing, kata beliau, kata Syekh Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub. Baru sudah itu, wa yunadi kulla wahidum minhum bisautin hazinin miraran. Setiap mereka tu akan memanggil-manggil dengan suara yang sangat menyedihkan, dan memanggil-manggil tu miraran, berkali-kali. Tak bosan-bosan sampai waktu untuk datang ke langit dunia tu habis. Yang penting tugas kita adalah ketika diizinkan untuk sampai ke langit dunia, wa yunadi kulla wahidin minhum bisautin hazinin miraran. Mereka tu memanggil-manggil dengan suara yang sangat menyedihkan berkali-kali. Apa kata sida? Ya ahli, oi munak keluarga ambo, wa aqrabi, munak dasana ambo,
wa dzurriyyati keturunan-keturunan ambo. Ya man sakanu buyutana, oi muna nang alaman nampi rumah ambo tu. Itu katanya dalam kitab. Wala bisu thiyabana, muna yang alama makke baju ambo tu, alama makke motor ambo tu, mamakke Honda ambo tu. Wa qatasamu amwalana, muna yang alama bagi-bagi harta ambo tu. Kata beliau yang ala wafat. Hal minkum man yuzakkiruna wa yatafakkuruna fi gurubatina. Ada ndak di antara muna lain yang masih mengingat kami, yang masih memikirkan nasib kami fi gurubatina, di alam kami ko? Ada ndak di antara muna yang masih mengingat lain lah dapat bagiannya, masih diingatnya ndak ambo lain, masih dipikirkannya ndak ambo. Wa nahnu fi sijinin tawil, ketahui muna lah kami ko berada dalam penjara yang berkepanjangan, ialah sampai kiamat. Wa fi hasnin syadid, kami berada dalam penjagaan yang sangat-sangat ketat. Dijelaskan tidak, sebenarnya nang kita dangat tuanya. Bagi orang-orang khusus, termasuk beliau yang menulis kitab, pasti didanganya. Karena kualitas spiritual seorang itu beda-beda. Yang kita danga, kadang danga orang lain. Kita saja yang sebenarnya nang kotor. Begitulah kira-kira. Kemudian apa kata tidak? Irhamuna yarhamukumullah. Oi muna yang keluarga ambo dan sana ambo yang lama bagi harta ambo tu, kasihani muna lah ambo, mudah-mudahan Allah kasihan ke di muna. Kasihani muna ambo artinya inge inyo, jangan jais ke di inyo, jangan lupakan. Dan doanya kalau lah inge kita kasih dak, mudah-mudahan nandaknya Allah kasihan balik tadi kita. Kalau kasihan kita kasih dak, irhamuna yarhamukumullah, kasihan dimuna ambo, mudah-mudahan Allah balik kasihan ke dimuna. Kemudian wala tabkhalu alaina, jangan kiki-kiki muna ke diambo, jangan muna pelit kepadaku katanya. Qabla an tasiru mislana, sebelum kalian barisu merasakan saruponan Allah ambo rasakanku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maksudnya adalah irhamuna yarhamukumullah, tetap berikan bantuan orang hidup kepada orang mati. Wala tabkhulu alaina, jangan kiki-kiki. Kok nanda hanya menghadiahkan pahala, menghadiahkan doa, menghadiahkan zikir kepada beliau, jangan kiki-kiki. Sapolonya banyakkan. Itu maksudnya kata para ulama. Jadi maksudnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang Allah wafat tu sangat tetap berharap inyo kepada orang yang masih hidup. Mengapa Mbak itu? Ya alam barzah itu hukumnya beda. Alam barzah itu adalah kondisi kita tergantung akan buah amal kita semasa hidup. Iyalah kok soleh orangnya. Kalau tidak soleh, cemana kira-kira? Padahal keadaannya di situ tergantung hasil perbuatannya di dunia. Kalaulah seandainya sekian lamanya hidup, sembahyang indah, perintah ditinggalkan, larangan dikerjakan, indah puluh sampat taubat sebelum mati. Ini statusnya muslim juga memang. Kok di KTP itu Islam juga tuh ya. Sampai seperti itu, cemano kira-kira bayangan kita. Wajar mereka tuh akan memanggil-manggil bisautin hazinin miraron, dengan harapan suara yang menyedihkan kota danga di kita. Tapi sampai kini belum pada gitu danga suara. Tapi itu dijelaskan para ulama sebagai iktibar, obat itu rupanya keadaan orang yang Allah wafat. Artinya apa? Satu, doakan mereka. Doakan. Apa doa kita? Mintakan ampunan Allah atas seluruh dosa-dosa kita. Mintakan Allah terima seluruh amal baiknya. Mintakan Allah tempatkan di sidak itu di tempat yang terbaik menurut Allah. Yang kedua, ada enggak yang bisa kita berikan hadiah kepada sidak? Ada. Kata dalam hadis al-istighfarul ahya 'alal amwat, hadiyatul ahya 'alal amwat al-istighfaru lahum. Hadiah yang bisa diberikan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang Allah wafat adalah banyak-banyak memintakan ampun atas dosa-dosa sidak. Kemudian ihda'us shawab, menghadiahkan pahala apapun amal soleh yang kita lakukan.
Basidakah kita, hadiahkan pahala itu kepada beliau. Bazikir kita, hadiahkan pahala itu kepada beliau. Kita misalnya taraga, bacakan Fatihah, bacaan Fatihah itu pahalanya hadiahkan. Namanya dalam faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, ihda'us shawab, menghadiahkan pahala. Maka wajar kata para ulama, laulal ahya la halakatil amwat. Kalau tidak ada lagi orang yang tidak adalah jasa orang yang masih hidup ko, pasti akan marase sama marasenya orang yang ala wafat. Mengapa? Ini tidak bisa beramal di alam barzah. Jangankan untuk beramal, doanya saja Allah tutup bab untuk pengabulan doa atas dirinya. Maka harapannya adalah kita yang masih hidup. Makanya tadi dalam kata para ulama itu, qabla an tasiru mislana, jangan kalian kikir kepada kami sebelum betul-betul kalian rasakan apa yang Allah kami rasakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sesi pertama untuk beliau yang Allah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini sesi kedua untuk kita yang masih Allah berikan kesempatan sampai dengan detik balun Allah cabut ruh dari dalam jasad kita masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama termasuk Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, kata beliau, innahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Sesungguhnya seseorang yang memiliki kebiasaan dalam hidup, mata alaih, ia akan mati dalam keadaan itu. Wa man mata ala syai'in bu'isa alaihi. Siapa yang mati dalam kondisi tertentu, maka inya pun akan dibangkitkan marisu sesuai kondisinya dimatikan. Kita ulangi. Sesungguhnya innahu man 'asha ala syai'in mata alaihi. Orang yang memiliki kebiasaan dalam hidupku, parangi dalam hidupku, inyo akan dimatikan dalam kebiasaannya itu. Itu kata para ulama termasuk Ibnu Katsir. Dan siapa yang mati dalam keadaan tertentu, baik itu pula inyo balik akan dibangkitkan di saat datangnya hari berbangkit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya kita kan punya kebiasaan masing-masing. Punya rutinitas kita masing-masing. Cara mengecek nyoba apa, kegiatan nyoba apa, suasana hati nyoba apa, parangi seluruhnya. Kita punya ciri khas masing-masing. Dan kita akan dimatikan dalam kebiasaan kita masing-masing. Kok ini biasanya mengambil hak orang tak ambil-ambil, dan biasanya ini akan mati dalam keadaan itu. Kalau biasanya mengadu domba orang, setiap mengeceknya badusto, setiap mengeceknya nanda membuat orang ribut, ini akan mati dalam kebiasaan. Dan ini akan dibangkitkan balik dalam keadaan sarupa apa beliau dimatikan. Itu menjadi warning, peringatan bagi kita saudara, termasuk diri ambo, yang utama adalah diri ambo dan kita saudara, bahwa kita yang sedang berada di bangku antrian Camano kira-kira, cubalah kita bayangkan, kau itu rumusnya sarupa apa kita berisuk mati. Dalam keadaan sarupa apa kita berisuk mati. Itu rumusnya. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Siapa yang punya kebiasaan A, ia akan mati dalam keadaan A itu. Dan siapa yang mati dalam keadaan A akan dibangkitkan seperti keadaan A. Bapak Ibu yang dirahmati, artinya kau inyo ahli salat, inyo akan dimatikan Allah dalam keadaan suasana salat. Kalau inyo ahli zikir, maka inyo akan dimatikan Allah dalam suasana zikir. Kalau inyo ahli sedekah, inyo akan dimatikan Allah dalam keadaan suasana sedekah. Sebaliknya, kalau inyo melakukan maksiat terus dan buruk-buruk saja, wallahu a'lam, nauzubillah, mungkin inyo akan dimatikan dalam keadaan itu. Itu yang pertama untuk kita seluruhnya. Kemudian yang kedua, ada satu wasiat Luqmanul Hakim dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi Bantani, orang Indonesia, nama kitabnya Nasaihul Ibad. Beliau menukilkan satu nasihat Luqman Hakim kepada anaknya. Kata Luqman Hakim kepada anaknya, ya bunayya, wahai anak-anakku,
inna nas, sesungguhnya manusia ala salasati aslasin, manusiaku terbagi tiga, diri manusiaku akan terbagi kepada tiga. Sulsun lillah, sepertiga untuk Allah, wa sulsun li nafsi, sepertiga untuk dirinya sendiri, wa sulsun liduri, dan sepertiga untuk cacing dan belatung. Apa itu? Falillah, yang untuk Allah adalah ruhnya akan kembali kepada Allah. Wa amma li nafsi, adapun untuk dirinya, fa amaluhu li nafsi, maka seluruh amalnya akan kembali kepada dirinya, dan elok akan datang menjadi kebaikan kepada dirinya, dan buruk akan memberatkan dirinya sendiri. Kemudian sepertiga yang lain yang untuk cacing dan belatung adalah fajismuhu lidudi, dan jasadnya kok diperuntukkan untuk cacing belatung yang ada di dalam tanah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara syariat betul, kalau kita ukur secara dalil Al-Quran betul, ruh kita tu akan kembali kepada Allah. Urusan Allah itu ruh kita tu. Dan yang untuk kita adalah amal kita masing-masing. Dan jasad kita ko yang selalu kita baluti skincare, yang kita luluri, yang kita jaga kesehatannya, ternyata hanya akan dipersembahkan untuk cacing dan belatung. Dan faktanya, tuan-tuan, puan-puan, bapak ibu yang dirahmati Allah, marantau orang jauh-jauh ke laut nin, berbulan-bulan mak pulang. Marantau orang pai, marantau ke kampung nin, sampai batinggalan sumbayang ditinggalkannya umaknya, ditinggalkannya ayah, ditinggalkannya keluarga. Ada orang pai pagi pulang patang, orangnya paling lambek tidur, paling laki jago, hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah ko, yang mana jasmaniah itu hanya akan diperuntukkan untuk cacing dan belatung. Sedangkan urusan rohnya tidak diurusnya. Urusan roh ko barisuk kembali kepada Allah dalam kondisi macam mana roh ko barisuk pulang, tidak dipikirkan itu. Macam mana caranya mak terpenuhi sajalah kebutuhan jasad ko. Tidak dipikirkannya macam mana rohnya, tidak dipikirkannya balik macam mana amal yang untuk dirinya sendiri itu. Ini hanya, dan mungkin kita termasuk dalam, kita hanya memikirkan ba'a pula mak gabuk jasadku, mak sehat jasadku, rupanya ujung-ujungnya mak lama hanya makan belatung dan cacing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi iktibar bagi kita. Kemudian yang ketiga, terakhir, kita sering latah telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan, telah berpulang ke rahmatullah fulanah bin fulanah. Artinya telah kembali ke rahmat Allah. Itu artinya ke rahmatullah. Allah tu punya rahmat, Allah tu punya ridho, Allah tu punya azab, Allah tu punya laknat, Allah tu punya murka. Mengapa harus rahmat Allah yang dipilih? Telah kembali ke rahmatullah. Misalnya Rahmat Fauji Hasibuan bin ini, betulkah telah kembali ke rahmatullah? Itu jadi PR bagi kita. Kita umumkan di masjid, telah berpulang ke rahmatullah ibu ini bin ini binti ini. Kita tilik-tilik, yakin tak kita bahwa si fulanah bin fulanah itu kembali ke rahmat Allah? Apa justru ini kembali ke azab Allah? Apakah betul ini marhum? Ayo ikut balik kepada almarhum, almarhumah. Almarhum itu artinya orang yang dirahmati. Betul tak ini dirahmati? Tapi kalau menjadi bahasa yang umum bagi, betul tak tu? Anta yang mal'un hanya dilaknat Allah, anta yang maghdub hanya yang dimurkai Allah. Sebanyaknya tu sifat bagi Allah, asma nama bagi Allah. Betul tak seorang itu atau termasuk diri kita kebarisuk akan kembali ke rahmat Allah, atau justru kita akan kembali ke murka Allah, ke azab Allah, ke laknat Allah Subhanahu wa taala? Itu menjadi PR bagi kita. Kita latah saja, setiap orang yang mati kita anggap adalah kembali ke rahmatullah. Betul tak tu? Rahmat Allah tu apakah untuk sadonya orang-orang yang ada di dunia ko, atau untuk seluruh kaum muslimin dan mukminin saja? Tidak. Rahmat Allah tu diperuntukkan untuk orang-orang yang khusus. Yalah, kalau selama di dunia ko betul-betul inyo bercita-cita membuat perilaku yang mencerminkan inyo berharap kepada rahmat Allah, iyalah. Kalau tidak,
Mungkin inyo maghdub akan dimurkai, ma'zub akan diazab, atau mal'un akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, kesimpulannya adalah kalaulah memang Allah ditetapkan titik koordinat kapal kita masing-masing, jangan dilarikan oleh arah haluan tu. Kok nanda hanya tujuan kita kamu salah, jangan babelok ke Pulau Karang. Kalau memang tujuan kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ko milik Allah. Okey, kita akan punya titik koordinat harus kembali kepada Allah dengan keadaan sebaik-baiknya. Itu titik koordinat kita. Kok salamu ko kita lah banyak menyimpang, maka ikolah saatnya untuk luruskan balik arah haluan biduk ko mak sampai ke titik koordinat tu ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan kita ada niat, kita ada usaha, kita lah berbuat untuk mendapatkannya itu, mudah-mudahan kita akan dipanggil secara khusus oleh Allah barisuk ketika kita akan mati dan ketika kita berada di akhirat. Apa kata Allah dalam surah Al-Fajr? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai hamba-hambamu yang di dalam dirinya itu ada ruh jiwa yang tenang, yang memang disediakannya asupan untuk ruhnya, dan untuk badannya saja, untuk ruhnya pun ada asupan yang sepertiga untuk Allah. Kau tadi Allah diisinya dipenuhi, maka tenanglah jiwanya, kata Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, oi jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah engkau kepada Tuhanmu, radiyatan, engkau ridho kepada Allah, mardiyah, dan Allah pun ridho kepadamu. Apa senangnya kita ketika mendengar seruan Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Iko ada hamba-hamba ambo yang sebelum kau, sebelum muna, yang Allah mengarajukan jalan serupa yang Allah angkaraju iko, para nabi, para rasul, para wali, para ulama. Iko golongan hamba-hamba ambo. Fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam golongan hamba-hamba. Sudah itu, wadkhuli jannati. Silahkan, tafadhol, silahkan engkau masuk ke dalam surga ambo, min haitsu abwab, dari pintu yang mana saja. Ikulah sebaik-baik panggilan kasih sayang yang nandaknya kita termasuk di dalam orang-orang yang akan dipanggil dengan panggilan kasih sayang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Seharusnya kan, ya fulan, itu saja seharusnya. Itu enggak bahasanya itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Oi, jiwa-jiwa yang Allah tenang, kasih. Irji'i. Allah panggil. Bukan Allah paksa untuk pulang, Allah panggil. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulang kepada Tuhan. Pulang. Bukan diritakkannya saja ruh tidak. Pulang, dia elek, pulang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang diritakkan ketika mati, seringan-ringannya kata Nabi, serupa satu pedang yang dipukulkan ratusan kali ke titik yang sama. Begitulah seringan-ringannya sakaratul maut bagi orang-orang yang tidak dapat daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau kata Nabi, seringan-ringannya rasa sakaratul maut itu adalah serupa kambing yang dikuliti hidup-hidup. Itu dirasakan bagi orang-orang yang indak mardiyah tadi. Tapi bagi yang mardiyah, kata Allah, irji', pulang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan ikulah tujuan kita bersama. Dan kami bagi kita dalam kaji ilmu zikir, ikulah tujuan kita. Di samping kita memenuhi kebutuhan jasmani, jangan pernah lupakan kebutuhan ruhani. Sepertiga ruh kita untuk Allah, sepertiga jasmani kita untuk cacing, dan sepertiga lagi amal kita untuk diri kita sendiri. Jangan pernah timpang di antara tiga tungku sajarangan kau tadi. Untuk Allah, untuk diri kita, dan untuk cacing kau harus betul-betul adil. Karena keadilan kita besok terhadap hak yang Allah berikan kepada kita kau akan dituntut di padang mahsyar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja sebagai tausiah kita pada malam. Mudah-mudahan kita termasuk kepada hamba-hamba Allah yang pulang ke rahmatullah lan hendaknya. Amin. Dan kita hendaknya berisuk
akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan khusus, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Rahmat Fauzi Hasibuan yang telah menyampaikan tausiah takziah di hadapan kita bersama, dan terkhusus kepada ahli bait, dan semoga dengan tausiah tersebut menambah kesabaran dan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, maka mari masuklah kita kepada kata sambutan dari keluarga besar Thariqah Naqsyabandiyah Kholidiyah Jalaliyah. Hal ini kami mintakan kepada Tuan kami Khalifah Muhammad Rusli. Kepada Khalifah kami tersebut kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kelapangan waktu, rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di rumah duka ini dalam rangka bertakziah atas berpulangnya kehadirat Allah almarhumah Uci daripada Tuan Maksum ataupun orang tua daripada Tuan Nurjana. Salawat dan salam kita sampaikan ke aribahan junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya selaku perwakilan keluarga besar Thariqah Naqsyabandiyah Al-Kholidiyah Jalaliyah menyampaikan terima kasih kepada ahli bait yang telah memberikan kami waktu untuk bertakziah pada malam hari ini. Kemudian kami memohon maaf Tuan Maksum ataupun Ibunda Kapatang siang itu tidak dapat kami hadir Tuan, sebab Kamis itu hari Kamis Tuan Isban ala berjanji bahwasanya hari Jumat pagi minta tolong beliau untuk membantui mencet, memasak segala macam untuk peresmian kapal beliau selepas asar. Jadi kiranya dapat dimaklumi tuanku. Jadi kedatangan kami tuan-tuan, ibu-ibu ke rumahku yaitu turut berduka cita atas berpulangnya kehadirat Allah Uci di rumahku. Mudah-mudahan doa kami Ibunda ataupun Uci dapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingat tadi daripada tausiah Tuan Fauzi, sabana itu anda mau sampaikan tadi, tapi saya sampaikan beliau, luar biasa beliau. Ingat pesan Buya dulu Tuan, apa katanya? Tuan Guru, tuan-tuan katanya, kalau kita dapat mendengar, dapat melihat orang yang lagi sakaratul maut, maka kita akan bersiap. Karena apa Tuan? Karena keperihannya, kesusuhannya, susah perihnya kata Buya. Artinya apa Tuan? Hikmah yang dapat kita petik sebagai itibar, yaitu bagaimana Tuan supaya kita lebih dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak beramal ibadah. Nah itu habluminan habluminallah, habluminan nasyu tuan-tuan. Harapan ambo ke depannya bentuknya itulah takziah. Setiap jamaah sesuai dengan perjanjian kita, program kita wajib ditakziahi. Jadi harapan ambo tuan ke depannya ikut berkesinambungan berkelanjutan takziah kok. Dan kemudian Tuan dan Puan,
harapan kami pula setelah kami datang ke rumahku, hendaknya dapat menjadi mengurangi beban duka di rumahku. Dan yang terakhir, nanti ada kami memberikan sedikit tali kasih kepada tuan rumah, mudah-mudahan dapat diterima nantinya. Kemudian kedatangan kami, ibu-ibu, bapak-bapak, tuan-tuan ke rumahku dalam mana tahu ada kesalahan tutur kata, duduk sila kami yang kurang pas, kiranya dapat dimaafkan. Mungkin itu saja sambutan dari kami, kurang dan lebih kami mohon maaf. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maghlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Khalifah Pembina, Khalifah Muhammad Rusli yang telah menyampaikan kata sambutan dari beliau. Dan sekarang masuklah kita kepada kata sambutan dari keluarga berkeluarga di rumah ini kepada salah seorang dari keluarga. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin. Syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dil haqqi lizrahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba', yang dimuliakan Allah, Tuan Guru Mursyid Syekh Muhammad Nur Ali Al-Khalidi, dan juga yang dimuliakan Allah, para zuriatnya, para khalifah, para tuan-tuan sekalian, dan yang kami banggakan pada tuan-tuan dan puan-puan dan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah takziah yang dirahmati Allah. Kembali kita mengucapkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaan situasi yang kita hadapi pada saat ini, terlebih bil khususnya kepada kami ahli musibah yang sedang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala berupa musibah, dengan berpulangnya uci kami sekaligus umaknya Fuan dari Ibu Hotang, dan juga kepada anak-anak, cucu-cucu yang ditinggalkan. Salawat dan salam tak lupanya kita hadiahkan buat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai contoh uswatun yang baik buat kita, sekaligus sebagai panutan kita. Berkat perjuangan beliau lah kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam seperti yang kita rasakan pada saat ini. Di sini kami, tuan-tuan, puan-puan, mewakili dari ahli bait, rasa senang kami kiranya dapat meringankan beban kami di dalam menghadapi musibah ini, dengan datangnya para tuan-tuan, puan-puan meringankan langkah untuk datang bertakziah di rumah kami ini. Kami begitu sangat senang, merasa terhibur dengan kedatangan tuan-tuan puan-puan. Terlebih kami diberikan berupa tausiah ta'ziah dari Al-Ustadz calon Khalifah Amin ya, Hasibuan Rahmat Fauzi Hasibuan. Kalau masa Ustadz Ahmad Fauzi Hasibuan ini dulu kami seperjuangan di dalam menuntut ilmu di pesantren ini, sahabat lama ini tuan-tuan, lama dulu. Jarak kami dengan beliau ini 1 tahun. Adik kelas saya dia 1 tahun, di pesantren selama 6 tahun. Jadi kalau Rahmat Fauzi tak asing lagi bagi kami. Sedikit saya sampaikan dulu, Ustaz ini suatu pesantren, saya jagonya pidato dulu, ceramah. Ini pendiamnya dulu ini. Dan sekarang terbalik tuan-tuan. Adik-adik sekarang waktunya. Jadi itulah mungkin roda kehidupan, mungkin sibuk di Pakarajuan. Akhirnya apa kan? Jadi tuan-tuan, puan-puan, di sini kami selaku ahli bait, bila mana
kiranya ada penyambutan kami yang kurang pas, yang kurang cocok buat tuan-tuan sekalian, kami mohon maaf. Inilah keadaan kami di sini, di rumah kami ini. Dan juga ada tadi berucap Tuan Khalifah Muhammad Rusli, yaitu tali kasih diberikan kepada kami ahli musibah, itu akan kami pergunakan dengan sebaik-baik mungkin, sebagus-bagus mungkin untuk keperluan almarhumah uci kami. Akan kami pergunakan itu, dan ucapan terima kasih banyak kami kepada tuan-tuan, puan-puan yang telah meringankan daripada beban musibah yang kami hadapi pada saat ini. Mungkin tak banyaklah kami sampaikan daripada sambutan daripada tuan rumah ahli bait. Harapan kami, doa kami selaku ahli bait, sepulangnya berlangkahkan kaki dari rumah kami ini, tuan-puan sehat walafiat pulang ke rumah, menjumpai anak istri di rumah. Kemudian juga kami yang ditinggalkan di sini di rumah ini dalam keadaan sehat juga walafiat. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Maaf salah, ditutur sapa ucapan kami, mohon kiranya dimaafkan bila mana kurang pas pada tempatnya. Kami sudahi dengan mengucapkan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maksudi ya Allah wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai apa yang telah disampaikan dari kata sambutan dari rombongan, bahwa pada malam ini dan sekarang ini kami ada memberikan berupa tali kasih kepada Tuan Kasiran agar bisa menyerahkan kepada Ibu Puan Jannah, kepada Ibu kami. Kami mohon untuk bisa diterima. Ya. Nama Ibu. Mari masuklah kita kepada itu doa. Hal ini kami mintakan kepada Khalifah Muhammad Anwar Hakim. Kepada Khalifah kami tersebut kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa likaffatil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ila arwahi ahlil kuburi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha summa khususan ala hajihin niyah ila ruhi ummina damsisi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله أبدل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق لا نحيا وعليها نموت عليها وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ما قرأنا حاجة من القرآن العظيم من سورة الفاتحة وتختيم وتحليل لا إله إلا الله هادية بالغة لروح مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكافة الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم خصوصا يا الله ثم خصوصا يا الله ثم خصوصا يا الله إلى روح أمنا دمسي سمامورة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم وأدخلنا جنة مسواهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم اللهم أجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والهداية ونورا علما على حاجة الجماعة تأجيه برحمتك يا أرحم الراحمين
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أستغفر الله العظيم تقبل الله منكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara takziah kita pada malam ini. Saya selaku protokol mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekhilafan, yang mana pada awal tadi kita buka acara ini dengan membacakan basmalah, maka marilah kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam minni wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.